إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan tentang niat membaca Al-Quran atau menghadiri majelis pembacaan Quran. Baik kita membaca Quran secara pribadi ataupun kita tadarus baca Quran di langgar di masjid berjamaah. Nah, niat yang ke-28 at-tafarruq min asyarid dunia, melapangkan diri dari kesibukan dunia. Aku membaca Quran ini atau hadir di majelis pembacaan Al-Quran untuk melapangkan diri dari kesibukan dunia. Nah, karena kesibukan dunia ini tidak ada habisnya. Bila kita kada bisa mencari waktu untuk hal-hal kebaikan, ada bakal bertemuan kita. Banyak kesibukannya itu ada terus. Selesai ini ada lagi yang baru. Akhirnya bila lapang aku urusan dunia, dan bila sudah lapang aku bama aja lagi. Ada lapangnya. Kena bila lapang kena aku 4 orang juga hadirin majelis tahlim. Ada lapangnya selama dalam dunia. Macam-macam. Hilang satu datang kedua. Hilang kedua datang tiga. Nah, kita bisa mencari waktu untuk hal-hal yang diridai oleh Tuhan. Jadi niat itu salah satunya. Yang ke-29 al-itminan bidzikrillah. Membaca Quran ini atau hadir di majelis pembacaan Quran. Tujuan al-itminan, menuntut ketentraman jiwa dengan zikrullah. Supaya jiwaku ini tentram, supaya pikiranku ini tenang, supaya hatiku ini lapang dengan zikrullah. Nah, karena dengan demikian, bila kita membaca Al-Quran atau hadir di majelis pembacaan Al-Quran, Allah akan melimpahkan ketenangan itu. Niat kita itu diberi Tuhanlah kelapangan jiwa. Pada dasarnya jiwa kita ini ada lapang, macam-macam dipikirkan, macam-macam yang masuk ke pikiran. Lain lagi yang timbul ke hati kita, yang timbul di pikiran kita.
Nah, bila anak hati itu tenang, jinak dengan Allah, bila kita hendak membaca Quran, niat supaya diberi ketenangan jiwa. Nah, tenang tuh. Walaupun ada masalah yang dihadapi, tapi bila jiwa itu tenang, masalah akan terselesaikan. Bila ada masalah yang dihadapi, sedangkan jiwa kita itu kada tenang, itu justru mempersulit masalah itu, memperkusut masalah yang rumit. Karena kita kada menghadapi dengan jiwa yang tenang. Masalah ada, cuma menghadapinya dengan jiwa yang galau, kada mau selesai. Tambah masalah. Itu perlu ketenangan. Ketenangan ini sangat mahal harganya. Biar sugih, biar tinggi jabatan, bila kada diberi ketenangan, ada nyaman, ada nikmat kekayaan itu, ada nikmat jabatan yang kita pikul. Biar kita kada sugih, biar kita kada punya jabatan, pun diberi Tuhan ketenangan jiwa, itu nang nikmat. Dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perhatikan ya Tuhan, dengan zikrullah hati akan tenang, jiwa akan tentram. Yang ke-30, at-tahassun minasyayatin wal maradah. Membaca Quran itu binting diri dari syaitan-syaitan dan maradah, orang-orang yang durjana. Baik maradah ini di kalangan jin ataupun di kalangan manusia. Nah, membaca Al-Quran ini binting diri daripada syaitan dan orang-orang durjana. Kita ini di mana aja berada, diintai terus oleh syaitan. Karena syaitan itu kada beburingan dan setiap saat memikirkan kayak apa menyesatkan kita. Kayak apa sekira kita ini ke neraka, itu pikirannya. Kada beburingannya. Kita kada sadar bahwa kita ini senantiasa diintai oleh mereka ini dan hendak disesatkannya. Ini hendak melenyapkan iman di hati kita. Ini hendak menghilangkan Islam di anggota tubuh kita nih. Nah, kita ini perlu binting. Zikrullah, salah satunya membaca Al-Quran, itu binting diri. Walaupun kayak apa aja berupaya syaitan dan orang-orang durjana tadi, kada mampu mereka menghancurkan iman Islam kita. Kada mampu mereka menghancurkan keyakinan yang ada di hati kita. Karena kita punya binting sudah. Kalau kita kada punya binting, ada sedikit masalah menimpa, digoda oleh syaitan hati kita. Lalu kita ini semakin maut. Masalah yang menimpa ini sudah mau, tambah pula pikiran-pikiran yang kata kawan, bisikan-bisikan syaitan ini, tambah maut. Bila kada ada bintingnya, atau perlu bintingnya, perlu membaca kalamullah. Quran itu waktu turun dari Baitul Izzah, dari langit pertama ke bumi, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sementara turun ayat itu, syaitan ini bukaan lariannya. Jibril waktu membawa surah demi surah, ayat demi ayat,
turun kepada Nabi Muhammad itu jalannya mulus. Tentu berjauhan. Ada yang mendekat kehebatan Quran. Nah bayangkan kalau Quran itu ada dalam jiwa kita. Jadi amalan kita, jadi pakaian kita. Jelas mereka kadewani menghampiri kita. Asal jadi amalan kita. Jadi pakaian kita sudah. (31) Al-ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mudarasatil Quran. Kama kana yaf'alu ma Jibril alaihi salam. Kita membaca Quran, apalagi berjamaah, itu tujuan mengikuti Nabi pada tadarus Al-Quran. Sebagaimana Nabi pernah memperbuat tadarus itu beserta Jibril alaihissalam. Di bulan puasa, Jibril sering turun tadarus lawan Nabi. Ganti membaca lawan Nabi. Tiap malam Ramadan Jibril turun mendatangi Nabi. Apa? Hanya untuk tadarus. Baca oleh Jibril sahizib. Itu Nabi kita pulang membaca sahizib pulang. Bersambung. Tiap malam tuh bila bulan Ramadan. Nah makanya sebagian kampung itu di malam Ramadan habis tarawih tadarus. Baca bersambung berkeliling. Itu mulai zaman Nabi, sudah Nabi mempraktikkan lawan Jibril berdua tadarusnya. Yang ke-32, kalau kita membaca Quran atau hadir di majelis pembacaan Quran, ialah wa'dhu nafsi bil Quran, menasihati diri dengan Al-Quran. Niat hati menasihati diriku melalui Al-Quran. Karena Quran itu banyak nasihat-nasihat untuk kita. Quran itu ada kisah, di Quran ada hukum-hukum halal, haram, makruh, sunat, mubah. Di Quran ada nasihat-nasihat. Di Quran ada perumpamaan, perbandingan. Lengkap di Quran itu. Nah kita hadir di majelis pembacaan Al-Quran itu niat apa? Menasihati diri dan Al-Quran. Atau kita nak membaca Quran sorangan, niat menasihati diri dan Al-Quran. Kalau niat kita demikian, andaikan kita kada mengerti juga bacaannya nih. Orang mengerti kan langsung di tempat, di saat kita membaca, dia dapat nasihat sudah. Nang paham Al-Quran. Nang mana kada paham Al-Quran, wal niatnya mengambil nasihat dan Al-Quran tadi. Nah, kainanya ketika berhadapan dengan sesuatu yang menyulitkan, ada nasihat Quran timbul di otaknya kayak ini. Ada nasihat Quran kepada dirinya. Kamu baik kayak ini. Bulan nangka itu salah, bulan lain yang jujur. Timbullah di pikiran itu nasihat Quran yang selama ini kita baca. Yang ke-33 yanwi taqwiyata hifzi wa qira'atahu lil Quran. Berniat memperkuat hafalannya dan bacaannya bagi Quran supaya kuat hafalan. Kita menghafal apakah? Setiap kali baca Quran kita niat supaya kuat hafalan. Wabil khusus menghafal Quran.
maka hafalan kita ini akan tambah kuat daripada yang sebelumnya. Menghafal doa, menghafal apa, maka hafal yang sudah hafal jadi kuat ingatan. Berkatnya waktu membaca Quran itu niat memperkuat hafalannya. Semua apa yang diniatkannya di hati dibuktikan oleh Allah. Nah, karena niatnya itu diberi Tuhan sesuai dengan niat. Dan 34 wa tablighul Quran li ghairi. Membaca Quran itu niatnya atau berjamaah menyampaikan Quran kepada orang selainnya. Supaya orang yang kada tahu di Quran, tahu di Quran. Supaya orang yang selama ini kada cinta Quran, supaya bertambah cinta dengan Quran. Orang awam yang kada tahu di Quran, supaya mereka tahu di Quran. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Falyuballighi syahidu minkum al-ghaiba." Hendaklah menyampaikan oleh orang yang menyaksikan di antara kalian, orang yang hadir di antara kalian, hendaklah menyampaikan al-ghaibah akan orang yang gaib, orang yang kada hadir di tempat. Ini bagian dari hadis Bukhari ya. Yang ke-35, yanwi bihi tijaratan lati la tahliku was-sawaba wa ziyadata min fadli wa ghufrana dzunubi. Dia berniat dengan membaca Quran. Dia berniat dengan hadir di majelis pembacaan Quran. Niat at-tijaratan lati la tahliku, bisnis yang tidak binasa. Anu bisnis nang di toko itu bisnis nang binasa. Bisnis nang kada akal yang binasa. Kita berbacaan, ini diupah Tuhan pahala. Nah, itu bisnis, salah satu bisnis nang la tahlik, nang kada akan binasa. Wasawaba wa ziyadata, dia berniat supaya dapat pahala dan pertambahan min fadli dari karunia Allah. Hadir di majelis pembacaan Quran, niat supaya dapat pahala dan pertambahan karunia Allah. Supaya karunia Allah bertambah untuk kita. Wa ghufrana dzunubihi, niat supaya diampuni dosa-dosanya. Aku baca Quran, aku hadir di majelis baca Quran, niat supaya dosa-dosaku diampuni. Dasar diampuni Tuhan. Wa haudz syukri minallah li taati, dan niat supaya mendapat syukur dari Allah untuk taat kepada Allah. Supaya diberi Tuhan syukur terhadap nikmat yang diberikan. Sehingga dengan syukur itu kau berbuat taat. Kan syukur kita ini masih diberikan sehat, diberikan penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Niat kita membaca Quran atau hadir di majelis pembacaan Quran, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Quran, wa aqamus shalata, dan mereka mendirikan sembahyang,
Fa'anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menyumbangkan sebagian dari apa yang kami beri rezeki mereka itu. Mereka sumbangkan sirran wa alaniyah, baik yang secara sir atau secara nampak. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap bisnis yang tidak akan binasa. Ini pujian Allah kepada hamba-hambanya yang suka membaca Al-Quran. Mereka suka sembahyang, suka menyumbangkan sebagian harta mereka. Itulah orang yang mengharap bisnis yang kada bakal binasa. Surah Fatir ayat 29. Dan yang ke-36, yanwi bihi al-hidayah lahu al-hadirin. Berniat seseorang yang membaca Quran, orang yang hadir di majelis Quran, berniat dengan sebab Quran itu al-hidayah lahu, dapat petunjuk baginya, wal hadirin dan hadirin. Aku hadir di majelis pembacaan Quran supaya aku ini selalu dapat petunjuk, dan supaya hadirin selalu dapat petunjuk. Bila dapat petunjuk, masalah apa aja dihadapi, ada jalan keluarnya. Petunjuk ada. Sarumit apapun masalah, sakusut apapun perkara yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya bila petunjuk Allah ada. Bila ada petunjuk Tuhan, walaupun masalah itu ada tapi rumit, buntu pikirannya, ada kau mencari jalan kebenaran. Nah, itu pentingnya hidayah. Kita sangat perlu lawan hidayah Tuhan itu. Kenapa? Karena dalam dunia banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dunia ini tempat keruh. Dunia ini tempat masalah-masalah yang mengganggu. Bila ada petunjuk Tuhan, kita ini terjebak sudah. Bila dapat petunjuk Tuhan, jalan sini. Untuk keluar dari masalah rumit, harus jalan sini. Nah, itu pentingnya hidayah. Kita nih kesini pulang, anak ke Masjid Akbar, sampai ke Masjid Akbar, hidayah Tuhan. Habis Isya bulik, anak baru menuju rumah, hidayah Tuhan. Jadi sangat penting hidayah. Hidayah ini diambil Tuhan, bulik itu kadang-kadang menuju. Anak bulik ke rumah, kamu rapi tap, gampang situ. Ang belakang situ kan jalannya. Anak-anak menuju bila ada hidayah Tuhan. Nah, itu pentingnya hidayah. Makanya dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki, hanya beri kami ini hidayah. Sehingga bila hidayah itu meliputi jiwa kita selalu berjalan di jalan yang benar. Kita selalu berjalan di jalan yang diridhai Allah. Karena dalam diri kita ada hidayah. Jadi semua kebijakan kita, kebijakan yang diridhai. Kalau kada dapat hidayah, semua kebijakan kita, kebijakan yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh makhluk. Kenapa kada dapat hidayah kita? Yang kita lakukan berdasarkan dorongan nafsu atau syaitan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Petunjuk. Bila ada petunjuk itu, aman sudah. Ada kompas yang menunjukkan. Bahkan kalau petunjuk Allah ini kada mau luput. Kalau petunjuk kompas bisa aja luput.
Petunjuk Google, GPS, mau aja luput juga. Tapi kalau petunjuk Allah kada mau melisit. Hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Nah, angka 37 niat napa yanwi ada mahfujir lil Qur'anil Karim. Berniat untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Kan kita begitu belajar Quran bisa, ibu bisa sampai ini kada suah membaca lagi. Jangan membaca, membuka aja kada suah lagi. Nah ini ngarnya kita meninggalkan Quran, begitu patuh, ada patuh lagi jadinya. Seharusnya begitu kita patuh dengan Quran ini, selamanya kita patuh. Belajar bisa tamat. Itu kalau sudah tak buka lagi Quran. Itu jangankan tak buka, melihat aja kada. Berdebu Quran. Nah bila kita nangka itu, Allah meninggalkan juga kita kadang-kadang hirau. Nah jadi ada 37 niat-niat hadir di majelis pembacaan Quran. Nah selanjutnya niyatu qiyamil lail. Niat qiyamul lail. Qiyamul lail kita bangun di tengah malam beribadah. Bangun di tengah malam jam 12 lewat beribadah kepada Allah. Ima sembahyang, wa ima membaca Quran, wa ima berzikir, atau amal ibadah yang lain. Itu qiyamul lail. Nah kalau tahajud itu jelas sembahyang. Sembahyang. Nah kalau kita qiyamul lail, niat bangun tengah malam untuk ibadah. Nah situ termasuk tahajud, termasuk baca Quran, termasuk bacaan-bacaan lain. Baca kitab aja kan. Qiyamul lail ini kita melatih diri munajat kepada Allah yang seakan-akan kita dalam munajat itu berduaan seakan-akan. Kalau kita siang hari munajat ke berdua, kita kadang-kadang membayangkan sekira gitu seakan-akan berduaan munajat. Kalau malam itu konsentrasi terarah, apalagi udah bangun guring, konsentrasi kita bulat menghadap Allah. Tujuan qiyamul lail itu supaya kita ini menghadap Allah yang sang pencipta kita nih, yang memperhatikan kita setiap saat. Itu perlu ada penghadapan itu, menghadap kepada Allah. Siang sudah kada kawa kita, malam berapa? Siang ini kita walaupun beramal aja, cuma nih konsentrasi bercabang. Bayang aja siang beramalan yang lain, cuma konsentrasi cabang pikiran nah itu kemari. Kalau kita bangun tengah malam bayang berzikir berselawat apalagi berdoa, nah itu kebiasaan tuh pikiran tuh kalau bercabang seakan-akan kita ini berhadapan dengan Allah, seakan-akan kita ini berduaan hampir. Padahal di sana banyak kayak orang munajat di Allah Tuhan. Di tengah malam nanti ibadah kita. Tapi kita nih merasa seakan-akan kita berduaan, Bang. Ya Allah, hamba ini. Ya Allah, hamba ini. Hamba perlu ini. Lalu talakas kabulnya. 2 rakaat sembahyang di malam hari itu lebih afdal pada 70 rakaat di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari itu konsentrasinya terarah.
nang kada ditemukan di siang hari. Berbeda halnya orang-orang aulia Allah. Orang-orang wali itu dalam 24 jam saat beribadah tetap konsentrasinya kepada Allah. Sama siang malam itu sudah. Nah kita nang awam ini beda. Kontaknya jiwa di malam hari jauh lebih ketimbang siang hari. Siang hari kita sembahyang sunat 70 rakaat, kalah dengan 2 rakaat di tengah malam. Kenapa? Konsentrasi kita di arah. Siang hari itu kita jatuhan mukanya menghadap kepada Allah, tapi hati pikirannya ke lain. Kalau di malam hari ini kita wajah menghadap Allah, pikiran kita, hati kita menghadap Allah juga. Nah, situ nilainya tinggi. Sangat tinggi nilainya. Nah, pertama niat qiyamul lail gitu. 1. Ayyarzuqahullah al-wilayatal khassah. Niat supaya memberi rezeki akan dia oleh Allah al-wilayatal khassah, akan wilayah yang khusus. Tujuan qiyamul lail salah satunya supaya diri kita ini diberi oleh Allah, dijadikan oleh Allah wilayah khusus. Wilayah itu satu maknanya al-qurbu, wilayah telah khasah, kedekatan yang khusus. Supaya kita ini diberikan kedekatan dengan Allah, kedekatan khusus. Kedekatan khusus ini lain dan kedekatan yang umum. Kalau kita sudah dekat dengan khusus, semua permintaan kita banyak kabul pada kada. Supaya mudah paham aja contohnya. Walaupun contohnya ini kada sama melawan Tuhan kita, cuma supaya mudah paham. Kita lawan anak dekat, lawan mama abah dekat, lawan dan sanak dekat. Tapi kita lawan bini ada kedekatan khusus di saat di kalamu. Nang kadedak di lain. Nah, dengan kedekatan khusus itu kita akan mendapatkan satu kelezatan yang tidak ditemukan di lain. Itu kalau kita lawan bini ada kedekatan khusus di saat di kalamu. Yang mana bila kedekatan khusus kita dapatkan, kita dapat kenikmatan yang luar biasa yang tidak ditemukan di lain. Ada artinya contohnya kedekatan khusus ya kayak itu. Nah, sekarang kembali ke qiyamul lail. Kita qiyamul lail ini supaya diberi Allah kedekatan khusus. Tapi beda, bang dekatnya kita lawan Allah seperti dekatnya kita lawan bini beda. Nah, sehingga bila kita sudah dekat dengan khusus, Allah tuh akan memberi kita yang orang lain dari diberi. Allah ada memberi sesuatu yang berharga, yang berliannya lawan kita, yang orang lain tuh kada dapat, karena kada tahajud, kada bangun malam. Umpamanya, ini diberi oleh Allah keyakinan yang mantap, yang orang lain kada diberi. Itu salah satu kedekatan khusus. Gara-gara ini punya kedekatan khusus, Allah beri keyakinan yang kuat, yang mantap, yang orang lain kada diberi itu. Ini buah daripada kedekatan khusus. Dia akan takut 100% kepada Allah, dan dia akan berharap 100% kepada Allah. Ini buah kedekatan khusus.
Orang lain kenapa menandingi takutnya kepada Allah. Orang lain kenapa menandingi harapnya hatinya nih kepada Allah, kenapa menandingi. Artinya punya kedekatan khusus, yang lain kada. Itu salah satu contoh yang mudah. Jadi qiyamul lail niat supaya diberi oleh Allah wilayah khassah, kedekatan khusus. Ada lagi makna wilayah itu mahabbatul khassah, kecintaan khusus. Wilayah khassah. Ada lagi makna wilayah khassah ini artinya pemeliharaan secara khusus. Dan ketiga makna itu bisa diartikan. Kita minta kepada Allah dengan bang qiyamul lail supaya diberi wilayah khassah. Artinya supaya diberi kedekatan khusus, diberi pemeliharaan khusus, diberi lagi kecintaan khusus. Ngaran khusus tuh lain lah nang khusus. Ini khususan ini bubuhan nang lagi nang bedahinya di sini khususan. Lain lah nang kada khususan. Ini PIP itu ada. Nang PIP ini kan mau dikhusus nih. Diundang PIP ini mesti orang khusus. Pejabat kah? Ulama kah? Atau apakah? Orang khusus kalau hidangannya, tempatnya, ruangannya mesti berbeda dengan orang kan khusus. Nah kayak itu paham juga. Kalau kita diberi oleh Allah wilayah khassah itu. Orang wali. Pelantikan orang wali itu mesti di malam hari. Di saat-saat mereka qiyamul lail. Dia tuh dilantik jadi wali min auliyaillah di malam hari. Yang malam bisa kurang nyenyak buringan. Lain pelantikan pejabat itu siang, tapi galibnya siang. Siang jam sekian. Kalau pelantikan wali itu ada siang malamnya di tengah malam. Nah karena di tengah malam itu hanya orang-orangnya aja yang tahu pada si itu wali. Nang layari pul wali ilal wali kada mengenal wali kecuali orang wali juga. Artinya mah hadir dalam pelantikan itu. Ada kita nang nyenyak guring ini kada menghadiri pelantikan. Kada tahu. Nah, yang pertama supaya diberi wilayah khusus. Yang kedua, qiyamul lail itu tujuan apa niatnya? Imtisalu amrillah wa rasulih, menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh di Quran supaya kita di qiyamul lail. Nabi menyuruh juga. Di qaulihi ta'ala pada firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Setengah di antara malam. Kalau disuruh sama laman ada sebagian malam. Bisa buring jam 1 atau jam 2 bangun. Sebagian dari malam fatahajjat bihi, hendaklah engkau bertahajud di malam hari itu. Nafilatan lak itu sunat bagi engkau. Bukan perintah wajib, sunat. Tapi walaupun sunat mendekatkan diri kepada Allah. Surah Isra ayat 79. Wa qauli Rasulillah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ay Abdullah, la takun misla fulan, engkau jangan seperti si fulan. Kenapa? Karena yakumul laila, dia bangun malam, summa tarakah, kemudian dia meninggalkan tahajud semalaman atau 2 malam, itu parah. Nabi itu bila dimulai itu diterusakan. Yang belangkap bingan. Nah, hadis. Nah, sini nomor 3. Annallah yarfa'u bisa berbiki amil azab.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا بالعلم عاملا حتى نكون عبدا مرضيا عندك وإلى خلقك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.